Baik, Assalamualaikum Bapak-Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini sudah lewat belum sih bulan Syawalnya? Sudah lewat belum bulan Syawalnya? Sudah lewat. Basi enggak kalau minal aizin wal faizin basi enggak ya? Oh enggak ya, baik minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Setiap saat. Baik, kita kali ini akan berbincang tentang UMKM berdaya Jateng sejahtera. Bicara tentang UMKM, kalau kita melihat potret UMKM, ini dari Pak Kuatli dulu. Secara universal di Jawa Tengah, seperti apa potret teman-teman UMKM? Pak Kuatli, monggo Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Mira, Pak Muhadi, dan para hadirin, penonton, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT. Pertama-tama saya ucapkan selamat malam. Senang saya berjumpa dengan bapak ibu semuanya di sini. Ya. Dalam rangka kita berdiskusi tentang UMKM, pelaku UMKM, ya. UMKM berdaya Jawa Tengah sejahtera. Kuncinya di situ. Nah, kita tahu bahwa di Jawa Tengah ini pelaku UMKM itu luar biasa. Mereka dengan kondisi pandemi ini survive ya. Tapi terdampak kan Pak? Ya. Pasti terdampak juga. Ya, terdampak, tapi mereka survive. Jadi terdampak tapi survive. ya. Okay. Ada yang berhenti usahanya, tapi ada juga yang dengan survive itu dia mencari jalan keluar. Okay. Ya. Berbagai inovasi dia lakukan karena jumlah UMKM di Jawa Tengah 4,1 juta. Ya, nasional 26 juta. Nah, dan UMKM ini kontribusinya luar biasa. Oleh karena itu kondisi UMKM di Jawa Tengah ini perlu ada support ya, yang luar biasa karena lewat UMKM itu terjadi penyerapan tenaga kerja yang luar biasa. Ya. Sampai dengan di tahun 2020 yang saya ketahui itu sampai dengan 97%. Ya. Nah oleh karena itu saya katakan UMKM yang ada di Jawa Tengah ini mereka tetap berusaha ya, dalam rangka mengembangkan usahanya, berbagai inovasi mereka lakukan, berbagai terobosan mereka lakukan, dan ini tentunya perlu ada supporting dari pihak luar. Contohnya misalnya pemerintah daerah. Ya. Kami di DPRD Provinsi Jawa Tengah juga selalu mensupport ya, berbagai kegiatan UMKM, apakah lewat pelatihan, kemudian permodalan dan seterusnya. Nah, ini yang masih kurang itu buat UMKM yang kondisi yang ada di Jawa Tengah ini adalah permasalahan misalnya akses pasar. Akses pasar. Akses pasar itu permasalahan yang krusial ya, di UMKM Jawa Tengah. UMKM Jawa Tengah. Jadi oleh karena itu dengan kita petani permasalahan yang ada, nah nanti kita bisa ikut mensupport bagaimana kita membantu mereka untuk mengakses pasar. Contohnya misalnya untuk kinerja UMKM untuk ekspor. Nah itu dengan jumlah UMKM yang demikian banyak itu mereka sudah berusaha melakukan usaha pengembangan, tapi untuk kinerja ekspor itu hanya 15,8%. Okay. Ini sedikit sekali dibandingkan dengan Thailand yang 20% lebih dan Filipina 20%. Nah ini yang menjadi kendala dan tentunya ini perlu ada terobosan yang mesti kita lakukan bersama ya. Semua elemen dari masyarakat yang ada melakukan upaya-upaya untuk membantu para pelaku UMKM kita. Nah, jadi kendala itu ada tapi mereka survive, apalagi dengan kondisi pandemi ada yang mengambil hikmah dengan berjualan online ya. Oke. Ya, itu mengambil peluang melalui penjualan online. Semoga nanti bisa semakin menggerakkan ekonomi di Jawa Tengah dan ekspor. Tadi angkanya masih kecil ya Pak, semoga nanti bisa naik begitu ya. Jadi teman-teman UMKM ini beramai-ramai untuk ekspor. Ya, di mana ada asal jangan ekspor minyak goreng ya Pak. Ya. Baik, Baik Pak Kuatli, terima kasih. Saya bergeser ke
Pak Muhadi. Nah, ini Pak Muhadi adalah pelaku UMKM Surakarta. Saya boleh nanya dulu Pak, kalau UMKM yang Bapak tekuni ini di bidang apa? Terima kasih Mbak Mira. Ketemu lagi. Sempat di forum Ramadan waktu itu. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. kalau bicara masalah UMKM, saya jawab dulu. Saya memang banyak bergeraknya di kuliner. Kuliner. Ya. Oke. Jadi lapar lagi saya Pak. Kalau bicara UMKM, sebenarnya saya masih kelasnya baru mikronya, kecilnya saja belum, apalagi menengahan gitu. Nah, karena kalau saya lihat di regulasi di Undang-Undang 20 2008 gitu ya, di sana kan disebutkan kriteria usaha mikro itu seperti apa, kemudian kecil itu seperti apa, menengah seperti apa. Dan kalau saya cermati, wah saya ini kecil saja belum, masih mikro ternyata. Nah, saya berdoa semoga teman-teman yang hadir ini, bahasanya Wali Kota Solo itu slogannya pengen segera menaikkan kelas para UMKM. Amin. Kalau saya ini masih mikro, ya harapannya bisa naik menjadi kecil, kemudian bisa naik menjadi menengah. Nah, jadi harapannya ini semua yang ada di sini akan naik kelas begitu ya Pak? Naik kelas. Tapi betul. kok suara aminnya nggak kedengeran ya? Semua yang ada di sini naik kelas, amin, amin. UMKM naik kelas. Saya enggak tahu ini, yang rawuh ini sudah kelas apa? Jangan-jangan sudah kelas menengah. Kelas apa Bapak Ibu? Kelas teri katanya Pak. Oh, kalau beliau yang bicara kelas teri ini juragan ini apa ini? Juragan oksigen beliau. Juragan oksigen. Kemarin mungkin pandemi ini beliau kebanjiran order. Oke, amin, amin. Jadi sebenarnya pasnya ini saya sebagai koordinator para pelaku UMKM. Nah, jadi beliau ini teman-teman saya ini kebetulan. Nah, boleh cerita Pak, sebenarnya potret UMKM di Surakarta. Kalau tadi Pak Kuatri sudah menggambarkan di Jawa Tengah, patut diapresiasi karena teman-teman ini terdampak tapi survive. Bagaimana Surakarta? Siap, yeah. Jadi kalau adanya pandemi kemarin untuk UMKM yang masih bisa survive itu sebenarnya ya yang ada di kelas mikro. Kalau justru yang kelas mikro. Yang kelas mikro. Jadi sedikit saya sampaikan, mungkin ini seharusnya faknya beliau Ustadz Kuatli. Jadi kalau di Undang-Undang 20 2008 itu kan disebutkan usaha mikro itu kan mereka yang usaha dengan modal maksimal 1 miliar. Belum termasuk investasi tempat dan usaha. Atau memiliki karyawan maksimal 30. Nah, karyawan saya belum 30, otomatis saya masih mikro. Nah, kalau yang disebut dalam undang-undang dengan turunannya di PP 7 2021 itu kan juga disebutkan yang kecil. Nah ini kecil itu mereka yang mempunyai usaha dengan modal 1 miliar sampai 5 miliar. Nah, belum termasuk investasi tempat dan lahan. Nah, ini kan dengan karyawan maksimal 100 orang. Nah, ini tidak tahu. Doa saya semoga paling tidak sudah masuk kecil. Nah. Amin, amin. Jadi karyawannya sudah hampir 100. Termasuk yang pengusaha oksigen tadi ya Pak ya? Kalau saya yang bertahan itu kadang itu yang karyawannya 5. Dia produksi, dia penjualan, dia produksi, dia pemasaran, dia penjualan, dia keuangan, dan dia manajerial. Tetapi dipegang 1 orangan. Oke, jadi sehingga saat pandemi kemarin memang yang paling berefek itu banyakkan para pelaku UMKM
sudah tidak lagi mampu menggaji karyawannya. Oke. Sehingga kalau yang terjadi, saya sampaikan yang pengusaha mikro tadi, yang 5-in-1 kan gitu. 5-in-1. Sehingga mereka tidak perlu menggaji karyawannya. Iya, oke. Sehingga mereka tetap bisa survive walaupun dalam kondisi pandemi. Oke, tapi Tetapi ini- tentunya tetap doa kita setelah pandemi ini berlalu, kita bisa naik tingkat. Amin, amin. Dari mikro kita bisa menjadi usaha kecil. Dari yang kecil bisa menjadi usaha menengah. Amin. Karena menengah ini modalnya kisaran minimal 5 miliar sampai 15 miliar. Belum termasuk lahan dan bangunan. Nah, sehingga ya kalau sudah masuk kategori menengah ya sudah luar biasa karena karyawannya paling enggak 300 orang. Nah, Oke. jadi harapan saya setelah ada pertemuan ini semangatnya naik sehingga grade-nya juga naik. Seperti itu Oke, Mbak Mila. Amin.